Di Surabaya ada seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Gajinya per bulan hanya cukup untuk bayar kos, makan, dan beberapa kebutuhan kecil. Dia sangat ingin masuk ke bisnis mobil pengantin, karena dia melihat bahwa di Indonesia, untuk urusan pernikahan, orang berani mengeluarkan uang besar demi tampilan dan gengsi. Masalahnya, dia tidak punya satu pun mobil, apalagi uang untuk membeli mobil mewah. Kalau dia memilih jalan lurus, dia pasti kalah. Tidak punya modal, lalu bagaimana membuka usaha seperti itu? Tapi dia tidak menyerah. Dia memilih jalan memutar. Setiap sore setelah pulang kerja, dia tidak langsung pulang. Dia berkeliling ke kawasan rumah mewah, kafe premium, dan area parkir apartemen kelas atas. Dia tidak memperhatikan orangnya, dia memperhatikan mobilnya. Mobil mana yang bersih, platnya bagus, pemiliknya kelihatan merawat kendaraannya. Semua dia catat diam-diam. Setelah itu dia mencetak selembar kertas sederhana. Mobil Bapak seminggu parkir 6 hari. Saya bantu ubah jadi uang di akhir pekan. Bapak tidak perlu cari pelanggan, tidak perlu turun tangan sendiri. Kertas itu dia selipkan di kaca mobil-mobil yang bagus. 3 hari kemudian ada satu orang menelepon balik. Lalu orang kedua, lalu orang ketiga. Ternyata banyak pemilik mobil bagus yang mobilnya hanya diam di garasi saat akhir pekan. Dia pun bicara terus terang. Saya tidak menyewa mobil Bapak, saya hanya bawa pelanggan. Kalau ada order, kita bagi hasil. Kalau tidak ada order, Bapak juga tidak rugi apa-apa. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan 7 mobil tanpa harus membeli satu pun. Tapi bagian paling cerdas justru belum di situ. Orang biasa yang punya mobil akan langsung mencari pelanggan pengantin. Tapi dia tidak menjual jasa mobil pengantin lebih dulu. Dia mencari studio, foto pre-wedding, wedding planner, makeup artist, dan butik gaun pengantin. Dia berkata kepada mereka dengan sangat sederhana, "Saya tidak minta uang di depan. Setiap pelanggan yang ibu kirim ke saya langsung bagi komisi hari itu juga." Artinya dia tidak punya mobil, tapi dia memegang sumber pelanggan lebih dulu. Yang punya mobil tidak punya pelanggan, yang punya pelanggan tidak punya mobil. Dia berdiri di tengah, menghubungkan keduanya, lalu mengambil selisih keuntungannya. Satu paket foto pernikahan dengan mobil mewah bisa memberinya untung beberapa ratus ribu sampai lebih dari 1 juta. Satu akhir pekan beberapa acara saja, uangnya sudah lebih besar dari gaji 1 bulan sebagai pelayan. Tapi titik balik paling cerdas ada di sini. Setelah beberapa bulan, dia sadar bahwa pelanggan mobil pengantin tidak hanya butuh mobil. Mereka juga butuh bunga tangan, backdrop, video highlight, fotografer, makeup artist, bahkan kamar hotel untuk ganti baju. Dia mulai menggabungkan semuanya menjadi paket lengkap. Di titik itu, dia tidak lagi jadi pelayan yang mencari uang per order. Dia berubah menjadi orang yang berdiri di tengah arus uang yang besar. Dia tidak punya mobil, tapi menghasilkan uang dari mobil. Dia tidak punya studio, tapi menghasilkan uang dari foto pernikahan. Dia tidak punya hotel, tapi menghasilkan uang dari kamar ganti. Dia tidak punya modal besar, tapi setiap order selalu meninggalkan uang di sakunya. Setahun kemudian,